Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau roh Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, maka hal-hal yang tidak mungkin atau mustahil dapat kita lakukan. Dan bahkan dalam kondisi kemendesakan dan terjepit, kita masih bisa melakukan sesuatu, entah berpikir, berbicara, atau melakukan hal-hal yang spektakuler yang mungkin bagi kita bayangkan tidak dapat kita lakukan, tetapi kita bisa melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Stefanus dalam bacaan pertama ketika ia berbicara dalam kuasa roh, bersaksi dalam kekuatan roh. Dan kita menemukan bahwa ketika ia mau mati, ia menyerahkan kembali rohnya kepada Tuhan. Dan karena roh Tuhan bekerja di dalam dirinya, ia masih memaafkan dan mencintai mereka yang membunuh dia, dengan mengatakan, "Jangan tanggungkan dosa ini pada mereka." Tidak mungkin ketika kita dibenci, tidak disukai, dicaci maki, dicela, bahkan diperlakukan kasar dan membinasakan seperti yang dialami oleh Stefanus, kita masih berdoa dan mencintai orang yang melakukan itu kepada kita. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Pertanyaannya, bagaimana supaya Roh Kudus itu selalu bekerja di dalam diri kita? Nah, ini yang dapat kita temukan jawabannya dalam Injil ketika Yesus bilang, "Cicipilah roti hidup. Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Jadi ada dua hal yang dilakukan, datang dan percaya. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa saya selalu mengajak kita untuk tidak hanya cukup percaya, mari datang ikut misa. Karena datang membuat kita tidak lapar lagi secara rohani, dan percaya membuat kita tidak haus lagi secara rohani. Apalagi kalau datang dalam misa, di situ kita mencicipi roti dari surga. Di kesempatan lain Yesus bilang, "Barang siapa makan dagingku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum darahku, ia tidak akan haus lagi." Nah, bagaimana kekuatan roti itu bekerja untuk menggerakkan dan juga menjiwai kita berkarya dalam roh? Ya, mungkin beberapa pengalaman ini bisa dijadikan inspirasi dan contoh. Tadi kan saya bersama beberapa teman dewan dengan panitia Kemah 1000 anak kami dari Palasari pergi audiensi dengan Bupati.
Di sini ada Pak Yosef sama Pak John juga ikut tadi, sama Yos. Ketika kita sudah lama berbincang-bincang dan berbicara, sebelum pamit, tiba-tiba Bupati bilang begini, Romo, omong dulu. Dalam hati saya pikirkan sudah selesai ini pembicaraan, mau omong apa lagi? Terus saya bilang, omong apa Pak Bupati? Pokoknya Romo omong. Romo kan pintar untuk omong, gampang merangkaikan kata-kata, entah doa atau apa, pokoknya Romo omong sudah. Ya, dalam kondisi kemendesakan dan keterjepitan seperti itu, saya harus berbicara. Apa yang saya bicarakan? Ya, nanti dengar lagi di grup yang sudah saya sharekan. Setelah mendengar lagi, kadang-kadang saya berpikir, loh, bagaimana bisa seperti ini bisa terjadi? Karena Pak Bupati itu menikmati sekali. Ya, Pak John mereka melihat tadi, dan dia senang dan bahagia mendengar saya berbicara. Nah, pengalaman ini bagi saya menjadi bukti dari ketika Yesus berbicara, cicipilah roti hidup, karena itu yang membuat kamu selalu tidak pernah kekurangan bekal. Bekal apa? Bukan soal kepentingan perut, tapi pikiran, isi pikiran, hati dan isi hati. Untuk dalam kondisi apapun kita bisa berbicara, kita bisa bersaksi. Mungkin contoh lain juga begini, Bapak Ibu tahu, kalau dari yang saya renungkan, yang paling padat itu hari Sabtu, karena ada misa pagi di Susteran. Setelah itu siapkan bahan rekoleksi keluarga. Setelah itu kita rekoleksi hampir 2 jam, dilanjutkan dengan prosesi dan misa. Dalam kepepet seperti itu harus segera ke Palasari. Misa 1000 hari mamanya Aji di Palasari, dan mereka suruh saya khotbah di sana. Jadi hari itu saya harus khotbah 3 kali tambah rekoleksi. Siapa yang paling hebat di dunia untuk dalam 1 hari melakukan hal seperti itu dan tanpa merasa lelah dan capek, dan selalu ada ide untuk berbicara? Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah. Ada yang bertanya begini, Romo tidak capek dan tidak pernah kehabisan kata-kata? Saya hanya jawab, karena aku tidak seorang diri. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita percaya betul dengan kekuatan roti hidup dalam misa, itulah memang yang membuat kita tidak kekurangan bekal. Bekal untuk berpikir, bekal untuk berbicara, bekal untuk hidup. Jadi pasti pada saat kita mendesak, justru waktu itu Tuhan bekerja. Apalagi Yesus kan bilang, aku itu memberikan kamu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu membantu kamu berpikir, berbicara, dan melakukan hal-hal yang hebat dalam kondisi-kondisi yang mungkin bahkan terjepit. Bahkan Yesus bilang, kalaupun kamu dihadapkan di hadapan mahkamah agama, pengadilan, atau siapapun yang mungkin ingin mencobai kamu, tidak usah takut, pakai kesempatan itu untuk bersaksi, karena Roh Tuhan akan ada padamu. Jadi kalau Roh Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, Bapak Ibu tidak usah takut dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita. Untuk apa kita terima bekal roti dalam misa kalau kita tidak percaya dengan itu kita dibantu dalam banyak hal? Mungkin kita kurang percaya saja, karena memang kalau kita tidak percaya atau kurang, setiap hari kita ikut misa pun tidak ada gunanya untuk hidup kita, tidak ada gunanya untuk jiwa kita, tidak ada gunanya untuk spirit hidup kita. Tapi kalau kita percaya dengan kekuatan roti dari surga ini, itu sangat cukup untuk membantu kita percaya diri tampil di mana saja, karena kita tidak bekerja sendiri, akan selalu dijiwai oleh Roh Tuhan. Nah, roti dari surga ini tidak hanya membantu kita untuk dalam kondisi kemendesakan dan keterjepitan kita tetap tampil hebat, tapi juga ketika mungkin dalam kondisi yang kita tidak tahu, terpaksa kita harus mati, apa yang kita siapkan? Apa? Ini nih roti dari surga ini. Jadi kalau kita sudah sering cicipi roti dari surga, mau mati dimanapun dan kapanpun, apa yang menakutkan? Karena itu kan perjamuan surga di dunia. Jadi ini kita terima roti hidup, roti yang turun dari surga. Waktu misa di kuburan hari Minggu itu, bacaannya tentang roti dari surga. Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, ia memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita terima ini untuk investasi surga juga, bukan hanya membantu kita hidup dan bekerja dalam roh ketika masih di dunia, tapi dalam kondisi sudden death gitu ya, tiba-tiba kita dead, ya kita sudah siap, karena Yesus selalu ada di dalam jiwa kita melalui roti dari surga yang kita terima sebagai
tubuh Kristus. Nah, sebenarnya inilah inti dari kerajinan dan ketekunan untuk misa. Jadi lagi-lagi Yesus bilang, barang siapa, akulah roti dari surga, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Jadi ada dua hal, datang dan percaya. Atau juga bisa dibalikan, kalau sudah percaya jangan lupa datang. Jadi ada pesona berbeda antara orang yang sering mengasah jiwanya dengan misa dan orang yang jarang ikut misa. Pasti dari segi ekspresi saja kelihatan berbeda. Yang jarang ikut misa itu biasanya agak kusam, yang sering ikut misa itu pasti lebih shining brightly gitu. Lihat saja Haji Jegok, dulu waktu dia belum jadi Katolik, belum terima tubuh Kristus, agak kusam dia. Sekarang dia agak lumayan cerah lah. Saya pikir juga Pak Bambang juga ya. Jadi ada aura berbeda. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan roti hidup. Boleh makan banyak-banyak untuk kekenyangan perut, tapi kalau kita makan secara jasmani, semakin kita kenyang, semakin mudah lapar. Tapi semakin banyak kita mencicipi roti dari surga, tidak akan membuat kita kenyang, juga tidak akan pernah membuat kita lapar, karena Tuhan sendiri bekerja di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati.